Astagfirullah. Itu yang nggak bisa saya itu apa? Sampai sekarang saya cari orangnya itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persahabatan dari kami, Arah 9 Channel. Terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan serta tidak semua komentar kami sempat berikan balasan. Saudara-saudaraku sekalian, sampai hari ini sudah lama rasanya diskursus nasab terus bergulir, yang kemudian berbarengan pula dengan pengungkapan berbagai fakta, pengaburan sejarah, pemalsuan makam, wa ma asbahadzalik. Dan banyak konten kreator yang mengupasnya. Kami Arah 9, konten-konten kami memang dari awal sudah membahas sejarah dan budaya ya, terutama yang berkenaan dengan pengaburan sejarah. Nah, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani juga kami ulas, karena bagaimanapun urusan nasab berkelindan erat dengan urusan sejarah. Dan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman setidaknya telah membuka ruang-ruang fikir anak bangsa terkait dengan nasab dzurriyyah Nabi, atau lebih tepatnya terkait dengan nasab tokoh-tokoh atau kelompok yang diidentikan kepada silsilah Nabi Muhammad SAW. Persoalan ada pro dan kontra adalah sesuatu yang biasa. Yang terpenting di sini tetap kita sikapi sebagai sebuah diskursus, sebagai sebuah telaah ilmiah. Dengan demikian, akhirnya semua membuka kitab, manuskrip lama dibuka, tercerahkanlah kita, termasuk saya, alhamdulillah dapat menimba ilmunya. Kecuali itu juga berkenaan dengan klaim-klaim sepihak, muncul istilah begal nasab, merampok kota dan sebagainya. Istilah ini sebenarnya sudah lama, walaupun setahu saya kembali mencuat dan menjadi populer dari ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lagi-lagi tokoh Imaduddin. Salam hormat Kiai. Mudah-mudahan pada saatnya bisa berjumpa. Nah, berkenaan dengan perampok kota dalam tanda petik ini, saya pernah punya pengalaman ketika saya dari Madura hendak ke Wonogiri, Jawa Tengah. Karena saya naik bis, kemudian numpang mobil teman di Solo, saya melalui Solo. Ketika dari rumah kawan kami di Solo menuju Wonogiri melintasi pusat kota, macet total. Saya tanya, ada apakah gerangan? Ternyata katanya ada Haul Solo. Bayangan saya awalnya Haul Solo itu adalah peringatan hari jadi kota Solo. Ternyata kata hol kan biasanya memperingati hari kematian. Tapi ini kok jadi hol Solo, siapa yang mati, apa Solo mati, kan begitu secara harfiah. Lalu saya tanyakan kepada kawan kami ini, apakah hol Solo ini adalah hol dari Raja Solo, yakni dari Pakubuwono? Karena tentu identiknya kepemilikan Solo adalah Raja Solo, kan seperti itu. Ternyata katanya bukan. Loh, kalau bukan Hall Pakubuwono atau Raja Solo, lantas siapa yang menjadi tokoh dalam Hall Solo ini? Saya melihat baliho dan kawan ini juga menjelaskan ternyata Hall dari seorang Habib. Saya berpikir pada saat itu, ini lama-kelamaan akan membias, menggelembung, dan bisa saja menjadi peristilahan yang baku ketika ada Hall Solo adalah Hall Habib ini. Apakah ini tidak sama kalau menggunakan istilah tadi itu dengan perampokan atau mengklaim bahwa Solo itu adalah kepemilikan dari sang Habib yang diholi itu? Itu pikiran saya pada saat itu. Walaupun saya ya rada-rada sopan lah tidak mengatakan perampok kota. Kenyataan ini saudara-saudaraku sekalian memang penting diluruskan berkaitan dengan istilah. Karena istilah ketika sudah nancap dan mengemuka kemudian melebar ke masyarakat, kesan lain juga akan muncul. Dikesankan tentu pemilik kota Solo adalah yang dihauli ini, kan ke sana. Maka pelurusan sejarah itu penting. Nah, berkaitan dengan ini pula, dalam salah satu pertemuan di kota Demak, Jawa Tengah belum lama ini, seorang kiai dari Gresik juga mengeluhkan persoalan haul yang dinamai kota Gresik, tetapi yang dihauli bukan Sunan Gresik. Mestinya ketika haul Gresik
Ya setidaknya Sunan Gresik ketika menggunakan kata Sunan itu selain kepemimpinan spiritual juga ada mengacu kepada kepemimpinan wilayah. Maka Sunan Ampel yang menguasai Ampel, ada yang menerjemahkan ke sana. Sunan Gresik yang menguasai Gresik, ada yang menerjemahkan ke sana. Walaupun secara umum lebih kepada penguasaan dalam tanda petik spiritualitas atau keagamaan atau kiai besar yang ada di tempat tersebut. Namun ternyata haul Gresik bukan kepada Sunan Gresik, bukan kepada Maulana Malik Ibrahim atau kepada Sunan Giri, tetapi kepada seorang Habib. Itulah yang dikeluhkan oleh seorang kiai dari Gresik. Sebelumnya beliau juga menceritakan kegundahan dan kemarahan beliau atas arogansi seorang Habib yang mengatakan jikalau ada seorang kiai yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, maka dia disamakan dengan kotoran ayam. Membuat kiai itu marah. Dengan sekali-kali kiai itu mengaku dia dzurriyyah Rasul. Kenapa, Bib? Kiai itu yang mengaku dzurriyyah Rasul itu tidak ubahnya dengan wallah gitu. Astagfirullah. Itu yang nggak bisa saya itu apa? Sampai sekarang saya cari orangnya itu. Iya. Katanya sekarang kayak orang Bandung katanya. Iya, keleleran diambil. Jadi barangkali ini tersampaikan kepada orang yang oknum, saya katakan oknum ya. Ya lihat saya ini Mubarak ini ya. Ya saya sampaikan, temui saya. Iya. Saya itu karena kalau merasa sakit saya yang paling sakit. Tapi akhirnya Allah menjawab dengan kenyataan yang ada pada saat ini. Tapi alhamdulillah ya saya sudah kepada yang lainnya nggak masalah saya ya. Cuma yang satu itu saja ya. Karena begitu derasnya, begitu hebatnya mereka itu menghujat dan menghina kami. Kami dari Gresik ini sudah melakukan hal yang sama, yaitu membentuk komunitas kami dzurriyyah Giri khususnya. Ya naat di Gresik walaupun belum dideklarasikan karena banyak hal yang perlu kita siapkan. Ya, namun semangatnya luar biasa. Kiai-kiai yang kami himpun ini semangatnya luar biasa. Kemarin itu sebenarnya kita akan berangkat 2 mobil. Tapi karena ya banyak kiai-kiai yang banyak undangan dan banyak berhalangan, akhirnya kita berangkat cuma 1 mobil. Dan harapan kami kiai ya, kalau bisa Wali Songo yo sekali-kali taruh di Gresik. Ya, holnya Wali Songo barangkali. Kami hidup di tengah-tengah mereka, hubungan kami baik ya. Dengan adanya ini agak renggang ya. Ya. Lah kalau apa istilahnya itu merampas apa itu? Merampok kota ya, kota Gresik yang dirampok ya. Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim. Ya. Hol Gresik, Hol Akbar itu al-khidmah yang diadakan Romo Yai Asrori untuk mengholi Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim dan sebagainya. Lah sekarang diambil mereka Kiai gitu loh. Ya. Lah apakah kita diam? Tidak kan? Ya, kita merasa terpanggil, paling tidak. Ya, kita tidak minta terlalu lebih, paling tidak kita hargai sesama gitu loh. Ya. Kalau mereka mengatakan tidak boleh dari perempuan dan sebagainya, itu saya nggak ngurus ya. Hargailah kami. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya, itu mungkin harapan kami yang dari Gresik yang menghimpun saudara-saudara kami. Ternyata sangat banyak Kiai ya. Awalnya itu Syed Zulfikar itu mengisi di Lumpur membicarakan hal ini. Besoknya saya itu ngimami di salah satu masjid. Turun dari masjid, orang-orang yang semalam itu mendengar dari Syed Zulfikar itu datang ke saya. Apa benar gini-gini? Oh memang benar. Lah ternyata dari sanalah ya mereka mengungkapkan sesuatu kesakit hatian mereka yang selama ini dipendam ya. Akhirnya terhimpunlah, daripada ini pecah di Gresik, langsung kita himpun, akhirnya kita nelpon kepada Mas Zabidi dan teman-teman yang lain. Akhirnya kita kumpul di tempat kami. Itulah kenapa kami berharap mudah-mudahan
khol Wali Songo yang akan datang Gresik kebahagiaan dia. Mohon maaf saudara-saudaraku sekalian, pada bagian awal video ini saya tidak putarkan karena saya nggak nyaman ya. Yang mudah-mudahan Anda memahami bahwa pada intinya ada seorang Habib yang menyatakan bahwa apabila seorang kiai mengaku sebagai dzurriyyah Nabi maka ya seperti tadi itu. Padahal sah-sah saja kan kalau memang sang kiai ini dzurriyyah dari Wali Songo, ke atasnya Wali Songo semua naskah mengatakan bersambung kepada Rasulullah. Sah saja sebenarnya mengaku ke sana. Walaupun sebagian besar jarang kiai-kiai yang mengklaim. Dan juga tidak pantas dikatakan seperti yang dikatakan oleh seorang Habib tadi. Nah, berkenaan dengan perampok kota, Anda bisa nilai sendiri. Maka itu saudara-saudaraku sekalian, berkenaan dengan peristilahan kita memang harus jaga, kita harus teraah. Karena apa? Peristilahan itu ketika sudah menjalar, maka akan itulah yang kita ingat. Seperti misalnya yang gampang, KKN. Aslinya KKN itu dulu kan kuliah kerja nyata. Ketika sama kawan-kawan aktivis 98, KKN itu diartikan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Biasanya ketika mendengar kata KKN, ingatan kita kepada kolusi, korupsi, dan nepotisme itu, bukan kuliah kerja nyata. Begitu juga dengan istilah-istilah haul dan lain sebagainya. Maka penting sekali lagi untuk diluruskan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijaga hati kita untuk tetap mencintai negeri ini dengan segala anugerahnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ada titik manfaat yang bisa dipetik. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.